Nah, ini ada sepasang kekasih ya atau sejoli dilaporkan petugas TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan ke polisi saat hendak mengubur jasad bayi yang diduga hasil hubungan gelap mereka. Ironisnya sang bayi diduga meninggal dunia karena dilahirkan tanpa bantuan medis di dalam kamar mandi sebuah unit rumah susun. Aparat Satreskrim Polsek Cengkareng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu unit rumah susun kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, usai mengamankan pasangan kekasih yang hendak mengubur sesosok bayi di TPU. Diduga di dalam unit inilah bayi dilahirkan sang pelaku wanita seorang diri tanpa bantuan orang lain. Hal itu dilakukan karena kehamilannya merupakan hasil hubungan di luar nikah bersama sang kekasih. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan saat persalinan. Dari keterangan sepasang kekasih yang diamankan di TPU Tanah Kusir, sang bayi meninggal tak lama usai dilahirkan. Keduanya pun memutuskan untuk mengubur anak mereka di TPU. Namun petugas curiga karena keduanya tak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atas kematian bayi tersebut. Diduga orang tua dari anak tersebut mau melakukan penguburan di TPU Tanah Kusir. Namun pada saat ditanyakan oleh petugas TPU Tanah Kusir, yang bersangkutan tidak mempunyai surat keterangan dari dokter bahwa yang anak ini sudah meninggal. Pasangan kekasih yang diduga sebagai orang tua korban masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk divisum. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Astaghfirullahalazim. Ini apapun alasannya, tentunya hal itu tidak bisa dibenarkan, menghilangkan nyawa bayi yang tidak berdosa. Kita coba tanya ke Ustaz. Ustaz, ada dalil yang mengatakan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu bagaimana menurut Ustaz melihat kejadian tadi? Ya Mas Jemi, semua yang dilakukan oleh siapapun tentang apapun memang akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya adalah pertanyaan pertanggungjawaban, yaitu kenapa kamu membunuh anak, kenapa kamu tidak mengasuh anak, tidak mendidik anak. Maka kalau kita tidak punya jawaban, tentu kita disiapkan hukuman. Jawabannya adalah kita tidak melakukan dosa. Jawabannya kita tidak boleh melakukan maksiat. Karenanya wahai para orang tua yang melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah dan jangan menambah dosa berikutnya. Kalau kita terlanjur misalnya melakukan dosa, maka bertobat, memohon ampun kepada Allah. Tapi jangan kemudian mengiringi dosa dengan dosa berikutnya karena akan berlipat ganda dosanya di sisi Allah. Allah mengingatkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Cara kita agar nanti pertanggungjawabannya ringan atau agar nanti Allah juga memaafkan kita, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Hadis Nabi pun mengingatkan demikian, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Subhanallah. Iringilah, dampingilah, sertailah, tunjukkanlah kesalahan-kesalahan masa lalu kalian dengan kebaikan-kebaikan masa ini dan masa yang akan datang, maka Allah akan memaafkan. Maka kejadian ini menjadi pelajaran. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tetapi jangan kemudian berbuat salah malah menambah dosa lagi. Sudahlah, itu hasil perbuatan yang dilarang oleh Allah. Malah ia membunuh bayi, malah ia mensia-siakan amanah Allah. Kalau sudah ada kesalahan, jadikanlah sebagai bahan pertimbangan, bahan pelajaran, bertobatlah kepada Allah. Bukankah Allah itu Maha Pengampun dan Maha menerima tobat? Asal sungguh-sungguh tobat kita, maka insya Allah kesalahan yang sudah lalu kita bertobat dan tidak mengulangi lagi, bahkan kita menjadi lebih baik. Jangan lagi terbawa kepada pergaulan yang tidak baik. Kemudian kita jaga, kita rawat, kita asuh anak kita. Insya Allah nanti anak itu kalau soleh dan soleha, insya Allah dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ustaz, ini sebenarnya bukan kisah baru begitu sia-sia. Sejumlah pelaku serupa beralasan tidak mau membesarkan anak haram, ini dianggapnya begitu. Padahal yang haram mungkin Ustaz bisa luruskan bahwa anaknya yang suci, tapi perilakunya lah yang sebenarnya tidak dibenarkan, Ustaz. Ya, dalam pandangan agama tidak ada anak haram. Karena Nabi mengingatkan anak itu suci.
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari siapapun, dari orang tua manapun, tetap Allah menyebutnya melalui Nabi adalah suci. Fitrah itu kan suci, tidak ada dosa, tidak ada salah. Kalau tidak ada dosa, tidak ada haram. Yang haram itu perbuatan dosa dari orang tuanya, dan anak tidak membawa dosa dari orang tua. Janganlah, kata para ulama, membebankan dosa kita kepada anak. Anaknya disebut anak haram, anak yang disebut anak zina. Anak itu tetap anak yang suci, anak yang mulia. Sekarang tinggal orang tua bagaimana memuliakan anak, bagaimana menjaga fitrah anak. Kalau ia merasa tidak mampu, insya Allah ada orang lain yang siap untuk menjaga, merawat. Bukankah ada dalam kaidah agama mengangkat anak? Misalnya dia sudah merasa kesulitan karena masih muda, ya Allah ini hamba sudah bertobat, tapi anak ini amanah, hamba mungkin menjaganya tidak baik. Maka dia bisa mencari orang tua asuh, orang tua angkat, kemudian juga tentu ada ibunya, ada bapaknya, ada kakeknya, ada neneknya. Bersama-samalah menjaga anak, karena betul tidak ada anak haram, tidak ada anak zina, yang ada perbuatan haram, perbuatan dosa, atau perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ustaz, kita coba lihat ada liputan yang lainnya ya.